Coba besok begitu, bisa enggak? Oh, di kampung 15. Ini tidak susah. Ya betul, Pak Amin tadi pastikan saya ingatkan. Saya waktu masih remaja muda jadi idola. Alhamdulillah Allah itu memberi kelebihan-kelebihan kita berbeda. Ini tolong ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik bahwa manusia itu dibedakan dalam 3 hal. Ini perlu sekali. Kalau 3 ini sama tidak nyaman. Ini loh hebatnya Al-Quran ini. Makanya menjelang Ramadan, jangan lupa diingat-ingat. Ramadan itu penekanannya bukan hanya di siamnya. Siam itu apa? Saya minta tolong ya dibiasakan lagi pakai kata siam. Ini banyak keliru kiai ini, Ustaz. Kata siam jarang dipakai. Kayak dipakai apa? Puasa atau poso? Ya, kalau bahasa Jawanya kan poso. Puasa. Itu bukan bahasa Al-Quran itu. Saya orang yang belajar, bukan ikut-ikutan. Saya belajar dulu, setelah yakin saya baru masuk Islam. Beda dengan sampean kan? Atau kebanyakan ustadz ya? Islam dulu, baru kalau mau. Kebuktiin banyak orang ngaku Islam gak mau belajar. Bahkan baca Al-Quran gak bisa. Apunten mas, adik-adik, saya peringatkan, saya setelah masuk Islam itu di tengah pertantangan macam-macam itu bulan Ramadan Pak, saya sunatnya, saya Islamnya 3 hari menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Itu saya seminggu kemudian saya azan di masjid, bingung uang masjid itu. Para Cino dia kok azan di masjid. Saya kan tak rame-rame masuk Islam, tapi saya terus belajar. Setiap ada kegiatan di masjid, kan masih remaja kan longgar banyak. Ada ceramah saya ikuti, subuh saya ikuti. Saya sedih sekarang lihat saya jadi ustaz, ada ceramah, nggak ada kegiatan apa-apa. Mari subuh, no kuliah subuh, mulai. Saya belajar kemana-mana saya terus. Alhamdulillah saya mengambil hikmahnya sekarang nikmat. Kalau saya tidak subuh-subuh tidak bisa. Saya sekarang bisa baca Al-Quran dan bisa nulisnya. Belum tentu loh orang bisa baca Al-Quran bisa nulis. Iya, apa dites ini? Belum tentu orang bisa baca Al-Quran sekalipun qiraatnya bagus itu bisa nulis Al-Quran, kecuali dia belajar bahasa Al-Quran. Alhamdulillah juga saya di samping bisa baca Al-Quran, juga saya mengerti apa yang saya baca. Rugi sampai yang bisa ngocok tapi gak harus ini bocor. Saya Ramadan ini unggulannya di Al-Quran. Coba kalau saya tanya, ada berapa nama bulan yang disebut dalam Al-Quran secara terang-terangan, secara jelas? Ada berapa bulan? Cuma 1 kali dengan terang dan jelas Allah menyebut nama bulan itu. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi saya mau tes ini. Kira-kira di surat apa, ayat berapa? Itu surat ya. Ayo. Sampai beriman sama Al-Quran enggak? Ayo buktikan kalau sampai percaya sama Al-Quran, pelajari. Bohong kalau percaya tapi tidak pelajarinya. Ini bulan Ramadan kesempatan baik ini. Gak ada alasan orang tidak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Makanya ada istilah tadarus. Tadarus itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca itu tilawah atau qiraat atau qiraah. Tadarus itu dari kata darrosa yudarisu tadrisan tadarrusan, mempelajari. Kalau pelajari itu ngerti. Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Ayo, surah apa, ayat berapa? Kalau angkat tangan yang tahu. Insya Allah bonusnya jannatan. Ada yang tahu?
pernah tanya, ada jamaah dari Yaman, karena kuliah di UNER dia. Ada jamaah dari Yaman 2 orang yang kuliah di UNER. Saya tanya, ada yang tahu? Al antum ta'rif? Atau Anda tahu? Nasyid lu. Mau doain. Bukan orang Arab. Cuma 1 kali loh Allah nyebut. Tolong ingat-ingat, nanti dibuka lagi ya. Ini kita menyangsur Ramadan, tarhib Ramadan. Kalau sampai bangga memuliakan bulan Ramadan, Allah menyebutnya secara khusus dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sahih 85 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Punten, saya sengaja mau coba, saya sengaja baca seperti itu supaya sampai yakin kalau saya ustadz beneran. Jadi kira Cino gak nyok aja. Saya tidak pernah belajar qiraat. Saya tidak pernah belajar qiraat. Cuma sekarang ya Allah beri kelebihan kepada saya. Nah, kelebihan itu kan bukan buatan manusia, tidak bisa dikarang. Orang bisa melawak itu kelebihan. Sampai tidak bisa melawak kok, gak lucu. Orang suara bagus itu karunia Allah, nggak bisa sampai bisa ini karunia Allah. Tadi kan nyinggung ada kelebihan yang Allah berikan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan, terang sekali bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk hidup buat manusia. Dan menjelaskan beberapa petunjuk wabayinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan salah, mana yang baik dan mana yang. Jadi ingat-ingat, kalau kita menyambut Ramadan, kedatangan Ramadan, berarti jangan lupa ini. Kenapa? Al-Qur'annya yang utama, bukan apa tadi? Puasanya. Puasa siap itu bagian dari Al-Qur'an. Tolong ya, pakai kata siap ya. Saya lebih senang sama orang desa ya Pak. Orang desa itu ketemu saya tanya, jenengan siap enggak Ustaz? Ya. Tahu nggak sih, jenengan poso. Kalau di Ampel itu banyak soib ya. Ente soib itu orangnya, dari kata soib, soma ya sumu soimun, orangnya yang bersiap namanya soimun. So'im, soma itu menahan diri. Tolong nanti kalau untuk tidak makan, tidak minum, arek sini gak bisa mas. Lapar-laparan itu bisa, haus-hausan bisa. Yang berat itu menahan diri, mengendalikan diri. Gak gampang marah, gak gampang ngamuk, gak gampang ngebom. Gak tahu siapa sih bu ngebom. Mudah-mudahan bukan orang Islam benar kan. Menahan diri. Adik-adik di sini. Kita ini apalagi muda-muda kan gampang emosi, iri, marah, ngamuk. Orang yang paling hebat kata Nabi, orang yang mampu mengendalikan diri di saat marah. Apa itu? Laisa syadidu bisur'ati, nama syadidu tadi yang digunakan dalam kata. Bukanlah orang yang perkasa, orang yang kuat membanting. Orang yang perkasa adalah orang yang mampu menahan diri di saat marah. Tinggal kata. Jadi tolong gunakan lagi kata siap. Kalau puasa gampang mas, gampang bang. Orang mangan nggak mangan, nggak minum, puasa sudah. Tapi apakah sampai mampu menahan diri? Ngumpul-ngumpul, berumpi ngomong tak karuan, sampai sudah tak siap. Saya tanya, coba. Sampean Ramadan siap kan? Tidak makan, tak minum, puasa ya. Bagaimana sampai ngamuk berpuwung? Sampai ngomel-ngomel, ngerasa nyuwung macam-macam. Kira-kira batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya?
puasanya batal enggak? Enggak. Puasanya enggak batal, malah tambah luwe. Tapi dia bukan orang yang mampu menahan. Ini memang kalau sudah begini kita merasakan betapa kecilnya kita ini. Kena COVID-19 yang nggak jelas saja ada kelihatan sudah bingung. Ya baik. Jadi nanti kalau siang nanti jangan lupa tidak hanya tidak makan tidak. Saya kembali ke Al-Quran tadi. Jangan lupa tiga perbedaan manusia. Termasuk di kantor ini. Saya ingin berada mudah-mudahan di perusahaan ini betul-betul terwujud kehidupan yang Islami, Pak. Kehidupan yang Qur'ani. Insya Allah kalau kehidupan itu nanti akan barokah. Bagaimana hubungan sama orang lain, bagaimana hubungan sama teman, bagaimana di kantor, banyak ya. Termasuk sampai yang sekecil-kecilnya apa? Mau makan, mau minum, mau tidur. Itu karena Pak Islam mengatur seluruh kehidupan kita. Al-Quran. Jadi tidak hanya sholat ibadah itu, tapi sampean tidak bisa dikatakan sholat kalau tidak punya efek positif sesudah itu. Ibadah itu total sistem. Ibadah itu seluruh sistem hidup kita. Karena di dalam Islam tidak ada yang tidak dituntun, ya. Sampai masuk WC, ya masuk surga nanti. Masuk WC dan keluar. Saya tanya, kalau masuk masjid kaki apa? Keluar? Masuk WC? Keluar? Itu sudah sampai praktekkan tuh? Benar? Saya tanya lagi. Sampai masuk WC kalau betul-betul praktekkan ngomong apa? Seru gak? Wedhus iki yo ngeseng. Terus apa bedanya kita ngeseng karo wedhus, Pak? Wedhus mangan gak? Lah sampean makan enggak sama Allah enggak? Ya. Itu makanya belajar Islam itu secara lengkap, bukan hanya itu aja, bukan hanya umroh, haji, puasa-puasaan begitu. Jujur Pak, sekat saya setelah muslim ini merasa belum lengkap. Saya sudah jadi ustadz merasa belum lengkap. Banyak yang saya lupa. Saya ingatkan lagi. Masuk WC kaki kiri pelan-pelan. A'udzubika minal khubsi wal keluarnya kaki kanan. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-hazwa. Kenapa? Al-Quran, Allah menuntut kita agar kita selalu ingat kepada Allah. Always, selalu ingat kepada Allah. Selalu. Nah ini ya, selalu ini agama. Kita sering kan ingat sama Allah itu hanya dalam bentuk zikir formal, zikir Allah bersama. Tapi sesudah itu lali. Saya kadang-kadang malu sama orang Kristen. Orang Kristen itu makan. Ya. Pernah saya teman-teman rombongan haji pulang haji yang itu makan bareng dulu langsung ngau ya. Orang jamaah gereja si punya tuntunan itu sampean, tapi gak dipakai. Usahakan sekalipun dari komando ya, usahakan kerja sini supaya ibadah niatnya itu mulailah dengan Bismillah. Sekalipun dari komando, sampai keluar dari rumah, dari kos, tempat tinggal, melangkah keluar rumah ngomong apa? Bismillah. Ayo kita latih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau panjang monggo. Nabi bilang cuma begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai ke hati. Jadi itu. Kalau ngomong itu aja jangan di sini toh. Coba seperti ngomong assalamualaikum toh. Coba di sini toh. Assalamualaikum. Enak. Tadi saya kan bilang yang dilihat Allah kan dua, hati dan perbuatan. Jangan sampai ngomong assalamualaikum ngamuk-ngamuk, salah. Assalamualaikum, ya mau utang sampean loh. Ya usah assalamualaikum mono. Assalamualaikum itu siap memberikan keselamatan, kedamaian orang lain. Makanya perlu tahu artinya. Tadi seperti doa tadi keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama ya Allah, aku sandarkan hidup ini, wakilkan hidup ini hanya kepada. Boleh ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Salah, malah saya ngajarin kalau saya membaca sejarah Nabi, kehidupan Nabi itu pada setiap, karena Nabi itu kan Al-Quran, karena khuluquhul Al-Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Dia mau sisiran aja ingat sama Allah, pakai baju ingat sama Allah. Saya terus malu sendiri, saya ngaku umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi, gelak lali nih. Mana bisa tenang hati kita kalau kita tidak ingat sama Allah. Bahwa Allah katakan ala min dzikrillah tatma'innul. Saya dengan sampean itu disuruh sholat kenapa 5 kali satu hari satu malam terus agar selalu ingat sama Allah. Ini sholat dan zikir. Dirikan sholat untuk ingat kepada kata Allah. Sholat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila ada panggilan sholat pada hari Jumat, segeralah kamu untuk ingat kepada Allah. Jadi kita dibentuk oleh Allah untuk ingat sama Allah. Ditambah nanti siang Ramadan, tambah dekat, tambah ingat sama Allah. Coba ini nanti dilatih di kebiasaan sehari-hari ya. Mau makan minimal bismillah. Sesudahnya yang paling repot itu sesudahnya sering lupa. Itu penyakit manusia, Pak. Kalau sudah enak lali. Delok tak? Belum jadi anggota DPR ngomongnya ini wes jadi lali gitu. Nah, kadang-kadang begitu ya. Tapi hebatlah orang yang enak, yang nyaman, sukses, dia tetap ingat kepada Allah. Ya itu tadi, kita ini tidak punya apa-apa. Semua milik Allah dititipkan ke kita. Itu yang sering kita bilang innalillahi. Cuma sayang itu sampai gaya wong mati toh. Krungu wong mati baru ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu kalimat zikir, kalimat ingat kepada Allah. Kalau dengar orang mati sebetulnya doakan yang benar. Allahumma fillahu warhamhu kan begitu. Atau Allahumma fillaha warhamha. Ini paling ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disingkat lagi innalillahi. Itu kaget lah. Semua disingkat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, saya kembali. Al-Quran memberitahu kita supaya ingat, kita harus bersyukur betul kita dibedakan benar sama Allah dengan binatang. Karena itu janganlah bersikap berperilaku kayak binatang. Binatang punya telinga tapi tidak mendengar. Binatang punya mata tapi tidak melihat. Dalam artian mencerna. Binatang punya hati tapi tidak pernah merasa mikir. Itu yang kata Allah kal an'am bal hum adallu sabila. Dalam surah Ar-Rum ayat 22. Allah katakan wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Itu surah Ar-Rum ayat 20. Paling jamaah di sini paling suka baca surah Ar-Rum 21 ya. Apa surah Ar-Rum 21? Undangan manten. Sayang. Nah, coba baca selanjutnya. Sesudah sebelumnya ayat 20 itu menerangkan manusia itu diciptakan sama dari min turab, dari tanah sama. Diciptakan Allah berpasang-pasangan. Kalau ingat baik-baik, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu dalam surat Yasin juga begitu Allah katakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu min anfusihim wa mimma la. Semua yang Allah ciptakan di alam ini selalu sepasang-sepasang.
partnership, sepasang. Nah, tolong perhatikan, kalau sepasang itu ciri khasnya, tahu nggak? Ciri khasnya sepasang itu berbeda, ya, berbeda. Makanya ada kata-kata Nabi, kullu al-ikhtilafu fi ummati rahmah, perbedaan di umatku itu rahmah. Bukan berbeda pendapat, Pak. Berbeda pendapat itu gak mari-mari. Apa yang berbeda disebut oleh Allah rahmat itu? Satu, berbeda pendapatan. Nah, tadi saya menyebut ada 3 kan. Surah Ar-Rum 22, Allah ciptakan kita manusia itu yang pertama berbeda lisannya. Lisan itu bahasanya. Ayo, si nyimpan bahasa Madura itu apa? Madura. Oh, Madura lahir ujung terus ono bahasa Madura. Sampean kan selalu ngomong alhamdulillah. Terusnya Irabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Rabb itu pencipta. Maka termasuk bahasa itu ciptaan Allah. Saya sempat sebelum muslim aja mikir, oh saya ono bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Sunda itu apa sih ngarang? Sampai saya tulis-tulisannya. Yang hebat lagi bahasa Al-Quran itu, Masya Allah, luar biasa. Tidak salah kalau Al-Quran itu bahasanya dipilih oleh Allah bahasa Arab. Satu gampang dihafal, sulit lupa. Arek cili sama Al-Quran itu di kitab mana yang bisa dihafal di Al-Quran? Gak ono. Injil, Zabur gak bisa. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal itu. Makanya Al-Quran bisa disuai-suai. Di otak manusia gak bisa disuai dari pakai. 6 tahun nih saya pernah lihat di TV itu anak sealam-alam mana hafal itu. Ya, umur 7 tahun ya gak salah waktu itu. Saya pernah ketemu orang murtad, dulunya muslim, kemudian sekarang sudah enggak. Ketemu saya, Pak, saya dulu muslim, sekarang enggak. Masa sih? Saya tanya, coba kalau kamu dulu muslim, saya tolong bacakan Al-Fatihah. Hafal di Al-Fatihah. Oh iya mas, saya bilang, sampai dulu muslim, murtad, masih hafal Al-Qurannya mas. Bingung juga dia. Iya, kok iso ya? Makanya, lalu gak murtad. Tidak ada kitab yang bisa dihafal di Al-Quran. Makanya susah dari palsu Al-Quran. Yang kedua, bahasanya panjang pendeknya itu berubah sih. Termasuk tadi itu. Contohnya kata tadarus, darosa itu belajar kan. Selama ini sampai tahu gak madrasah itu artinya apa? Sekolah apa? Keliru sebetulnya. Tidak apa-apa. Makanya kita harus tahu. Itu berasal dari kata darosa. Darosa itu belajar. Madrasah itu artinya tempat belajar. Pelajarannya namanya dirosa. Yang mengajar namanya mudarris. Itu dari Bandung. Aku tanya sekarang, sekolah artinya apa? Ayo, siapa? Hah? Apa artinya sekolah? Kau nih sampai ngomong belajar, tempat belajar. Kalau bahasa Inggris belajar learn, study. Kok larinya ke sekolah? Sekolah itu saya yakin dari bahasa Inggris. Jadi Belanda sekolah. Apa artinya sekolah? Sekolah apa sekolah? Quran. Ar-Rum 22, manusia diciptakan berbeda-beda bahasanya. Ternyata bukan hanya bahasanya yang berbeda, Pak Ibu. Tolong kita bersyukur sama Allah. Setiap orang itu diberi suara berbeda. Ya Allah ya Rabb. Nikmat sekali. Setiap orang one man one voice, satu orang satu suara. Manusia itu berapa miliar sekarang ya? Ini loh. Sampai ini loh kalau si kodoh suaranya. Pasti Pak, kenapa? Nah ini yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 13. Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku bangsa untuk saling mengenali. Dengan suara sampai gampang dikenali. Inilah telepon, padahal kalau sekarang kan ada HP, ada namanya ya. Dulu udah ada. Telepon dari istri. Apa deh? Kebocor.
dari suara. Yang kedua, Allah bedakan warna kulit. Arum dua-dua itu. Wakilaku al-sinatikum wa alwanikum. Warna kulit. Warna kulit ya ras Afrika, Eropa, Inggris, China termasuk. Ternyata bukan hanya warna kulit. Apa ini? Wajah kita juga dibeda-bedakan Allah. Orang masih pot. Allah. Loh, ada Pak Ustadz kembar? Jarang, itu pun mirip, pasti ada bedanya. Coba sampai perhatikan, sampai satu ayah, satu ibu, anaknya sama gak mukanya? Sampai kurang, cuma biru, aku 11 dulu. Saya 11 saudara. Kakak 5, adik 5, 9 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ini saya cerita tadi sedikit. Kalau saya diberi kelebihan dari saudara saya itu paling ganteng di rumah. Most handsome kata orang. Itu tadi mirip Angelo itu Pak. Dulu orang bilang, oh orang ngagum sama saya mirip Angelo. Tapi manusia tidak perlu sombong. Sekarang nggak mirip Angelo, mirip siapa? Sunggokong. Lama-lama mengkeret ya Pak. Lama-lama legrek. Ini saya ingatkan sampai yang masih muda remaja nih, lakukan apa saja yang baik-baik, nanti akan merasakan belakangan. Saya sekarang ini masih merasakan. Ternyata saya dulu apa saja yang dikerjakan, saya sekarang terima. Saya bisa tanam, saya bisa berkebun, saya bisa menek-menek. Karena Ustadz Kiai semenek-menek, gue pernah monyet muncul Pak. Monyet muncul di kampung, itu TOW itu disebutin lagi nih. Termasuk CD. Naik ke atas, panggil Moro deh, udah itu Moro. Moro itu udah tangan saya dilus-lus begini, dilus. Padahal kalau ketong gue bedil, layu deh. Sama orang kampung yang, loh, kok nurut sama Ustaz? Saya jawab, sesama berdeska oleh Tuhan. Nah sekarang termasuk saya di kampung itu bisa melakukan apa, mencangkok tanaman. Sampai orang kampung bilang, wah tanahnya Ustaz ini dingin. Oh sih dingin kayak es tokak. Tadi itu Allah akan beri kelebihan kepada sampai asal sampai rajin, semangat, semua lakukan hanya karena Allah. Termasuk kerja di sini. Sampai pasti dibayar. Tapi jangan niat supaya dapat uang, hingga kerjanya itu sungguh-sungguh. Nilainya akan 2. Allah akan dapatkan insya Allah. Wah, dapat pesanan order tambah banyak. Semua kalau nyaman pasti akan nyaman. Wajah kita tidak. Yang ketiga Allah bedakan apa Allah memakai istilah dalam Quran itu waqtilafu al-sinatikum walwanikum. Kemudian di ayat yang lain Allah menggunakan istilah rizki. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizki. Allah lebihkan kamu dengan yang lain soal rizki. Yang kalau di ayat Ar-Rum 22 ini khalqus samawati wal ardh, pasangan kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sepasang itu tadi ciri khasnya apa deh? Beda. Kalau suami laki-laki, istrinya benar. Coba lihat. Sekarang banyak orang yang aneh kok. Suaminya laki-laki, istrinya laki-laki. Terus yang meteng sopo. Gimana sopo? Ini yang kadang-kadang orang belum paham. Ya, baik saya teruskan. Jadi rezeki kita juga tidak sama. Saya cuma mendalami sedikit, tolong ya. Rezeki jangan kamu kaitkan dengan uang. Jangan selalu berpikir uang. Allah tidak pernah gunakan kata-kata uang dalam Al-Quran loh. Coba cari. Ayo, ya, siapa yang tahu bahasa Arabnya uang apa? Fulus. Al-fulus. Tidak pernah Allah gunakan kata fulus. Cari entar. Ayo, siapa yang hafal Quran? Kalau ada tuh kata-kata fulus palsu. Al-Quran mafi fulus. Memang fulus itu sekarang luar biasa. Kullu bil fulus kata orang Arab. Semua pakai fulus. Mafi fulus. Kampus.
mulus. Maafin mulus ente kurus. Lama-lama ente diinfus. Nah, infus dicabut ente manfus. Tolong, ini penting sekali ya. Tadi sebagian sudah saya ingatkan. Uang itu bukan rezeki, Mas. Yang rezeki itu kemampuan sampai dapat uang. Nah, itu dari Allah. Kepintaran suaranya bagus, dia dibayar. Allah tidak pernah ikut membikin uang. Atau begini, rezeki itu ma minallah yanfa'ulina. Semua yang datangnya dari Allah bermanfaat bagi manusia. Jadi rezeki itu semuanya dari Allah. Atau buatan Allah. Artinya begini, manusia tidak bisa bikin rezeki. Itu karunia Allah. Nah, depan saya ini ada rumahnya. Ini pabrik mana yang bikin? Pabrik mana yang bikin ini? Ini kalau dipikirkan baik-baik sampai ketemu Allah. Oh iso ya, rasanya ini. Saya pernah lihat pohon mangga, mana lagi yang saya cangkok. Oh iso, pentil dikit, hari orang. Saya terus pikir terus ya, matang, manis kan? Buah tumbuh. Ini Pak, hati-hati, sampai jangan sampai kalah sama biji pencit. Binatang, tumbuh-tumbuhan seperti ini mati pun masih bermanfaat. Buat kulitnya bisa manfaatin macam-macam ini. Saya buat sayur dulu bisa ya. Sapi, kulit sapi bermanfaat. Sampean mati biar cantik, laku kulit sampean. Itu Dewi Persik pernah tak izin loh biar. Gak ada dibalas, bener. Mbak Dewi itu loh, dada itu tuh kalau sampai nyanyi Mbak Dewi. Waktu itu pukulin orang Jember. Tapi kalau mati kulit sapi lo gak laku. Cik laku lumayan kulit sapi. Bisa dikerupuk rambak. Awal dia bilang, iya Ustaz saya mau pakai jilbab Pak Ustaz. Berapa itu ya? Mari mana Pak, saya perhatikan di TV. Iya, lumayan itu. Mari mana ditahan itu ya? Sudah itu dia ditahan kasus dengan siapa itu? Iya itu. Betul. Balik meneh lah, gampang kali. Dikasih gak meneh Pak. Wah sayang saya nomornya tidak ada. Nah, ini manusia memang gampang lupa harus sudah ya. Suka lupa. Jadi rezeki itu bukan uang, Mas. Uang itu cuma sarana. Sampean sekalipun tidak punya uang masih bisa hidup asal rezekinya ada. Kok bisa Ustaz? Orang di hutan dulu loh gak pernah kenal uang, tapi urip. Oh, godongnya urip. Air, siapa yang menciptakan air? Allah. Saya sering ngomong di PDAM. Sampean itu bukan menciptakan air, cuma ngelola tok. Perusahaan ini loh pernah saya ceramain, terkenal perusahaannya. Saya minta sih gaya baju itu, jujur Pak, kalau cuma bungkus aja toh. Saya tanya sampai nggak, apalagi Ramadan, sampai nggak punya air mau apa sampai? Biar duit pabriknya gede. Karena itu rezeki itu karunia Allah yang tidak bisa ditiru manusia. Termasuk anak kita jadi manusia itu loh, rezeki Allah yang sudah berkeluarga. Dikira coba kejadian Allah menciptakan segala sesuatu itu kan simpel sekali, mudah sekali. Proses kejadian manusia itu gampang sekali. Air setetes loh, kok bisa gitu uang itu apa sih? Aku tanya, harus setetes apa? Itu digambarin sampai ada tuh jadi. Yakin gedung ini sebelum jadi ada gambarnya Pak? Nggak ada. Kayak gambar sampai nanti. Kok bisa muncul irung di kene loh? Telinga di kene pas. Kayak pernah ceramah di PHT dokter. Pak, hidung ini saja kalau lubang isi tok enak pas Pak. Kenapa lho? Iya, satu aja cukup dok. Ya tidak pantas Pak. Kalau mau enak mata itu jadi kayak kabel. Biar sampai nggak nengok buri, ya kayak situ ya bos. Ini loh settingannya luar biasa. Sampai kalau lupa sama Allah teman.
Nah, kalau kita betul-betul dengan sama Allah, apalagi menyambut Ramadan ini, saya pesan saja, jangan lupa Al-Qurannya. Nah, setiap nanti bicaranya tidak makan minum, tidak makan minum. Cuma saya kasih teringatkan, tuntunan yang benar soal siam meninggalkan makan minum, yang benar itu akhirkan sahur ya, akhirkan sahur. Jadi kita niatkan sudah itu, akhirkan sahur, takhir suhur. Tapi kalau sudah sampai waktunya apa? Sampai maghrib apa namanya? Buka. Lagi? Istilah yang aslinya apa? Harus ada yang tahu ini. Kalau sahur itu sudah benar, ada gandengannya sahur itu. Ini jarang dipopulerkan Ustaz Kiai. Iftar atau futur. Hadisnya begini, takhir suhur, akhirkan sahur, ta'jilul futur, segerakan memulai makan lagi. Saya nggak ngerti kok bisa berubah jadi bukoy tekon. Bukoy itu artinya apa? Buka buka pintu, buka kampi. Oh, bukannya buka apa? Nah ini yang nggak jelas ini ya. Kalau iftar itu artinya apa? Memulai makan kembali. Jadi Idul Fitri bisa berarti kembali mulai makan seperti biasa. Nah, jadi tuntunan begini, akhirkan sahur, segerakan memulai makan lagi. Takjil itu bukan makanan. Tapi di sini takjil itu makanan cili. Kalau makanan toang. Takjil itu apa artinya? Segerakan makan kembali. Makanya tak heran kan kalau di hotel-hotel ada tulisan begini loh Pak, Mas. Takjil gratis. Ya bener aja segera gratis. Paling mau mangan bayar. Nah ini yang perlu diingat-ingat. Jadi tolong saya ingatkan ya, rezeki kita berbeda-beda. Jadi ada teman kita mungkin punya kelebihan ini, jangan sekali-kali ini kita kembali ke bawah. Hadza min fadlillah, dia kelebihannya itu, tapi sampean juga punya kelebihan. Nah, tinggal mengelola kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Seperti saya di rumah tadi kan 11. Saya diberikan kelebihan wajah yang lebih bagus daripada yang lain laki-laki. Kemudian ditambah lagi intelijensia saya, kecerdasan saya, alhamdulillah Allah beri juga lebih. Saya sekolah nggak pernah ranking 2, sekali number 1, selalu the first number ranking. Jadi nomor 1. Iya, kalau nggak pinter nggak mungkin masuk Islam. Saya bukan muji saya, muji Allah yang berikan kecerdasan, kemampuan. Makanya banyak orang-orang pinter sekarang yang masuk Islam. Termasuk terakhir artis siapa itu, Michelle itu, siapa Rahel ya. Syahahan itu juga muslim ya. Nah, eman kan sampean yang sudah Islam lama ini tidak sungguh-sungguh. Jadi saya siam sungguh-sungguh menahan diri dan jangan lupa Al-Quran ditadarus. Tadarus apa tadi? Mempelajari, memahaminya untuk mengerti. Demikian apa yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita semuanya doa ya. Baik, kita berdoa bersama. Yang mudah-mudahan tadi kita sedikit merasakan goyangan gempa. Mudah-mudahan tidak ada balak atau musibah yang besar di sekitar kita, saudara-saudara kita dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita segera terbebaskan dari virus corona yang masih menjengkelama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah ala al-bala wa ihfatna ya Allah fa innaka anta khairul hafidin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma barik lana ila shahr Ramadan. Allahumma sallim Ramadan lana wa sallim alaina Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untuk kami dan selamatkanlah bulan Ramadan untuk kami ya Allah, dan selamatkan kami ketika berada di bulan Ramadan.
Jadikanlah bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang bisa menggembleng diri kami untuk menjadi semakin taat kepada Engkau, semakin mengerti tuntunan dan aturan yang Kau berikan kepada kami sebagai manusia. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami, bimbinglah orang tua kami, bimbinglah anak kami, khususnya kami di perusahaan ini ya Allah, di SMP, di Tera Janatan Perkasa ini ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat kami beribadah, kerja kami kerja yang beribadah ya Allah. Curahkanlah berkah-Mu kepada kami ya Allah, selalu bertambah kebaikan dan bawa kebahagiaan bagi kami. Jadikanlah kami ya Allah, berikan kemampuan untuk menahan diri itu tidak gampang bertengkar, itu tidak gampang emosi. Satukanlah kami di perusahaan ini dalam rahmat-Mu, penuh kasih sayang-Mu ya Allah, di dunia sampai ke akhirat kelak. Demikian pula kepada keluarga Bapak Asikan Armi Saputra ya Allah. Jadikanlah keluarga ini menjadi keluarga yang barokah, dengan perusahaan yang barokah, hidup di lingkungan yang barokah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi Allah merahmati kita dan pertemuan yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.